Pertemuan Kudus Hari Raya Paskah telah tiba. Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan khotbah berjudul Paskah dan Keluarga Tuhan. Ketika kita pertama kali mempertimbangkan masalah jiwa kita menyadari bahwa kita pernah menjalani kehidupan yang benar-benar mulia bersama Tuhan di kerajaan sorga. Namun, menurut ajaran Alkitab, kita adalah malaikat yang melakukan dosa di sorga, disesatkan dan ditipu oleh rencana jahat yang dirancang oleh setan. Akibatnya, kita dilemparkan ke bumi ini. Semua manusia yang hidup di bumi ini adalah pendosa yang telah diusir dari kerajaan sorga. Untuk memberikan pengampunan dosa dan membawa jiwa-jiwa ini kembali ke tanah air sorgawi yang kekal, Tuhan telah datang ke bumi ini dan menegakkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Karena itu, tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga tanpa merayakan Paskah. Karena alasan inilah hari ini, sebagai anggota keluarga sorgawi, kita akan mempelajari ajaran-ajaran tentang Paskah, di mana Tuhan menjanjikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal satu persatu. Pertama, merenungkan judul khotbah hari ini, Paskah dan Keluarga Tuhan. Mari kita memastikan apakah kita adalah anggota keluarga Tuhan atau bukan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan Bapa hanyalah sebuah gelar, sama seperti mereka memanggil guru di sekolah atau profesor di universitas. Namun, itu bukan sekadar gelar. Ada hubungan nyata antara Tuhan Bapa dan anak-anaknya. Jadi, Yesus telah mengajarkan hal ini kepada kita melalui Alkitab, dan kesaksian Alkitab dan para nabi juga mengajarkannya kepada kita. Mereka bersaksi tentang kebenaran yang menakjubkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Bapa yang di sorga. Banyak orang tidak menyadari betapa penting dan terhormatnya menjadi anak Tuhan, dan betapa diberkatinya gelar tersebut. Karena kurangnya kesadaran ini, meskipun kita memberitakan kabar baik tentang berkat yang berharga untuk menjadi anak Tuhan, orang-orang di dunia menganggapnya hanya sebagai doktrin. Apa yang kita beritakan, pada kenyataannya, adalah kebenaran mutlak. Kita memberitahu mereka tentang kebenaran yang sesungguhnya. Karena Tuhan adalah Bapa kita memberitakan bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Karena kita adalah anak Tuhan, maka kita mengungkapkan identitas kita yang sebenarnya sebagai anak Tuhan. Mari kita tegaskan hal ini bersama-sama melalui Alkitab. Pertama, mari kita memastikan hubungan yang ada antara langit dan bumi melalui kitab Ibrani pasal 8. Dalam Ibrani pasal 8 ayat 5, tertulis, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Tidak hanya tempat kudus dalam perjanjian lama yang meniru apa yang ada di sorga, tetapi juga dunia yang kita hidup saat ini adalah bayangan dari apa yang ada di sorga. Di antaranya, karena judul khotbah hari ini adalah Paskah dan Keluarga Tuhan, mari kita memastikan melalui Alkitab tentang masalah, apakah sistem keluarga yang pada mulanya ada di sorga tercermin secara akurat di bumi ini? Kita harus percaya kepada semua ajaran yang tercatat dalam Alkitab. Karena kita tidak dapat mengamati dunia mikroorganisme dengan mata telanjang, alat apakah yang kita gunakan untuk melakukannya? Kita menggunakan mikroskop. Melalui mikroskop, makhluk-makhluk kecil ini dapat dengan mudah terlihat. Sekarang, adakah orang yang mengatakan bahwa bakteri, amuba, atau kuman tidak ada karena mereka hanya terlihat melalui mikroskop? Ah, itu pasti palsu karena aku tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah ada orang yang mengatakan seperti ini? Tentu saja tidak ada. Demikian juga, melalui mikroskop, seperti apa kita dapat mengamati dunia rohani? Kita harus mengamatinya melalui mikroskop yang disebut Alkitab. Jika kita mempercayai segala sesuatu yang tampak di bawah mikroskop, tetapi tidak dapat mempercayai hal-hal dunia rohani yang disaksikan oleh Alkitab, bukankah itu tidak konsisten?
Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tempat kudus duniawi dan sistem keluarga duniawi adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Jika demikian, marilah kita cari tahu apakah yang ada di bumi ini sama dengan apa yang ada di sorga melalui ajaran-ajaran dalam Ibrani pasal 12 ayat 9. Kita harus percaya pada dunia rohani yang disaksikan oleh Alkitab. Karena tidak terlihat dengan mata telanjang, banyak yang mungkin dengan bodoh mengatakan, tidak ada dunia rohani, jadi, Tuhan juga pasti tidak ada. Banyak orang melakukan kebodohan dengan berpikir seperti ini. Semuanya, marilah kita melihat lebih dekat adegan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita melalui Alkitab, yang merupakan mikroskop rohani kita. Pasal 12 ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Dalam sistem keluarga di bumi ini, ada ayah. Demikian pula, siapa yang ada di dunia rohani, yaitu kerajaan sorga? Dikatakan bahwa ada Bapa segala roh. Mari kita beralih ke Matius pasal 6. Dalam Matius pasal 6 ayat 8, Yesus berkata, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena siapa? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga." Yesus sendiri memberitahu kita bahkan tentang bagaimana kita harus berdoa. Ada siapakah bagi roh kita? Kita memiliki Bapa dari roh kita. Ini adalah kebenaran mutlak. Melalui Alkitab, Tuhan memberi kita penyadaran rohani bahwa Tuhan adalah Bapa rohani kita. Sekarang, jika ada ayah, siapakah yang dapat memanggilnya dengan sebutan ayah? Siapa yang juga harus ada? Ada banyak laki-laki dewasa di sini, tetapi hanya karena berusia 40-an atau 50-an tidak secara otomatis membuat seseorang menjadi ayah. Siapa yang harus ada di sana? Pasti ada anak-anaknya. Hanya dengan begitu dia benar-benar dapat dipanggil sebagai seorang ayah. Mari kita lihat kitab 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi apa? Menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi apa? Menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Siapa yang mengucapkan firman ini? Katanya, demikianlah firman Tuhan, yang Maha Kuasa. Tuhan berkata, aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Dengan kata lain, kamu akan menjadi anak-anakku. Inilah yang difirmankan Tuhan. Ini bukan kata-kata sembarang orang, tetapi ini adalah firman yang diucapkan oleh Tuhan sendiri, yang dicatat kata demi kata di dalam Alkitab. Sebagaimana seorang ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan yang ada di bumi ini, tidak diragukan lagi ada Tuhan Bapa, dan anak laki-laki serta anak perempuannya di sorga, yaitu dunia rohani. Bukan hanya ini saja. Di antara anggota keluarga di bumi ini, bukankah ada juga seorang ibu? Lalu, bukankah seharusnya ada seseorang lagi di dunia rohani juga? Hanya dengan demikian, secara logis akan konsisten untuk mengatakan bahwa hal-hal duniawi adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Mari kita lihat Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi, di sini, sorgawi menunjukkan yang ada di sorga. Jadi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ialah ibu kita. Ibu ini tidak mengacu pada ibu jasmani kita. Sebaliknya, Alkitab memberitahu kita bahwa Yerusalem yang ada di atas, dengan kata lain, Yerusalem sorgawi, adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Alkitab juga menyadarkan kita akan fakta bahwa ada bapa rohani, anak laki-laki dan perempuan rohani, dan bahkan ibu rohani, yaitu ibu sorgawi yang mengaruniakan kehidupan rohani kepada kita.
Tuhan telah mengungkapkan kepada kita bahwa, sama seperti ada keluarga jasmani di bumi ini, ada keluarga rohani di sorga. Apakah kesamaan yang dimiliki oleh anggota keluarga? Mereka memiliki darah yang sama. Untuk itu, ketika membahas sistem keluarga, kita tidak dapat mengabaikan pentingnya hubungan yang terikat oleh darah. Seperti kata pepatah, darah lebih kental daripada air. Bahkan ketika saudara kandung bertengkar, tidak lama kemudian, mereka bermain, berbicara, berbagi makanan dan tersenyum satu sama lain. Ikatan yang tidak dapat terputuskan ini ada karena mereka adalah keluarga. Namun di sisi lain, jika ada pertengkaran atau masalah antara orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah, umumnya agak sulit untuk diselesaikan. Ini adalah kasus dari mereka yang tidak memiliki hubungan darah. Lalu, bagaimana dengan keluarga rohani? Mereka memiliki hubungan darah secara rohani. Peraturan kebenaran apakah yang Tuhan tetapkan di bumi ini agar kita tidak melupakannya? Itulah Paskah. Sebab itu, kebenaran Paskah hanya dapat ditegakkan dengan darah. Dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, Alkitab terus bersaksi tentang hal ini dengan ayat-ayat, seperti tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, sudah ditahirkan oleh darah, dan sudah menjadi dekat oleh darah. Tuhan mengizinkan banyak pengorbanan hewan dan menghubungkan penumpahan darah dengan penebusan. Itulah sebabnya ketika Tuhan memanggil umat sorgawi, Dia mengingatkan mereka dengan mengatakan, siapa saja yang ingin memperoleh pengampunan dosa harus kembali kepada Paskah Perjanjian Baru. Jadi, Paskah adalah kebenaran yang hanya dapat dirayakan oleh keluarga Tuhan, dan bukan oleh orang lain. Bahkan jika mereka tidak berpengetahuan tentang Alkitab, mereka menyadarinya dan berkata, Paskah adalah firman Tuhan di dalam Alkitab. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir di sini hari ini telah dikaruniai oleh Tuhan mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, dan hati yang dapat mengerti. Oleh karena itu, kita tidak boleh kehilangan jalan yang mulia ini. Kita semua harus berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kemudian, mari kita cari tahu bagaimana hubungan darah rohani dapat didirikan melalui Paskah dengan membaca Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 53. Mari kita lihat ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tidak mempunyai hidup di dalam dirinya berarti sudah mati, bukan? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang tidak mempunyai daging Kristus dan darahnya di dalam mereka semuanya dianggap mati. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan daging Kristus dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dengan demikian, Yesus mengungkapkan kebenaran ini kepada kita melalui Alkitab, yaitu mikroskop rohani. Kita harus menerima dan mempercayai kebenaran ini apa adanya. Tidak ada yang bisa menyangkal fenomena yang diamati ketika dilihat di bawah mikroskop. Namun, beberapa orang berkata, isi Alkitab hanya untuk orang Kristen. Itu tidak berkaitan dengan kami. Bagi orang-orang seperti itu, bahkan jika Tuhan menunjukkan kebenaran kepada mereka, mereka tetap tidak akan memiliki ketajaman, penilaian, atau akal budi yang cukup untuk memahami apa yang ditunjukkan kepada mereka. Pada akhirnya, bahkan jika hal itu ditunjukkan kepada mereka, mereka tidak mengakuinya. Mengapa begitu? Itu karena mereka mati secara rohani. Jadi, bahkan jika mereka mendengar kebenaran, mereka menyangkalnya. Mengapa demikian? Karena mereka mati secara rohani, mereka tidak memiliki daya pembedaan. Namun, mereka yang mengambil bagian dalam daging anak manusia dan minum darahnya, dapat memahami dan mempercayai kebenaran ini. Alkitab mengatakan bahwa hal itu mungkin terjadi karena orang-orang tersebut adalah anak-anak Tuhan. Mari kita beralih ke ayat 55. Dalam ayat 55, Yesus berkata,
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Orang yang sedang koma atau sudah meninggal, tidak dapat menikmati musik yang indah, walaupun musiknya mempesona, dan juga tidak dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan dan indah. Mengapa demikian? Itu karena mereka sudah mati. Dalam keadaan tidak bernyawa, mereka tidak dapat merasakan atau mengalami apapun. Karena itu, kita harus memiliki kehidupan. Lalu, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan? Kita harus makan daging anak manusia dan minum darahnya. Ketika daging dan darah Kristus ada di dalam kita, kita menerima sebuah gelar dari Tuhan. Gelar apa itu? Kita menerima gelar anakku dari Tuhan. Dengan kata lain, kita menjadi anak Tuhan yang mewarisi daging dan darah Tuhan, orang tua rohani kita. Siapa Tuhan itu? Bukankah Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan yang memerintah seluruh alam semesta? Bukankah Dia adalah Sang Pencipta yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan firman-Nya? Bukankah Dia yang membelah Laut Merah dengan firman-Nya dan menurunkan mana dari langit bagi bangsa Israel selama 40 tahun? Kita adalah anak laki-laki dan perempuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Posisi kita saat di dunia ini mungkin terlihat tidak penting, karena kita mengikuti perintah dari atasan di tempat kerja. Akan tetapi, ini sama sekali bukan identitas kita yang sebenarnya. Kita sekarang hidup sedemikian untuk sementara waktu selama kita hidup di dunia yang penuh dosa ini sebagai orang asing. Namun, apa yang akan terjadi pada kita di hadapan semua orang di seluruh dunia setelah identitas kita sebagai anggota keluarga Tuhan terungkap? Kita tidak hanya akan diberi pujian dan kehormatan, tetapi juga menjadi kepala di atas segala bangsa, bukan ekor. Tuhanlah yang telah membuat janji ini untuk kita. Hari ini, kita mewarisi daging dan darah Tuhan dan menjadi anak-anak-Nya. Untuk mencapai hal ini, Tuhan telah mengizinkan kita sebuah peraturan Paskah di mana kita dapat makan daging anak manusia dan minum darahnya. Paskah ini sangatlah penting bagi keluarga sorgawi. Mari kita lihat Matius pasal 26 ayat 17. Dalam Matius pasal 26 ayat 17, tertulis, pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Sampai saat ini, orang-orang Yahudi merayakan Paskah dengan menyembelih domba dan kambing, tetapi Yesus menyiapkan Paskah dengan roti dan anggur. Mari kita beralih ke ayat 26. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Roti Paskah melambangkan tubuh Kristus yang kudus, dan anggur Paskah melambangkan darah yang ditumpahkan Kristus di salib. Dia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Apa yang dia katakan tentang mereka yang tidak mempunyai daging dan darahnya? Mereka tidak mempunyai hidup. Mereka dianggap mati sedangkan mereka yang mempunyai hal tersebut memiliki hidup yang kekal. Tuhan telah membuat perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Hari ini, kita akan mengambil bagian dalam makan roti Paskah dan minum anggur Paskah, sesuai dengan ajaran ini.
Upacara ini akan berlangsung sesuai dengan tata cara yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka yang memiliki daging dan darah Kristus adalah anggota keluarga Tuhan. Melalui hal ini, Tuhan membedakan antara anak-anaknya dan mereka yang bukan, serta antara mereka yang akan menerima pengampunan dosa dan mereka yang tidak. Karena alasan ini, makna apakah yang Tuhan tanamkan dalam anggur Paskah? Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang darahnya? Dia berkata, "Inilah darahku, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ini sangat penting. Apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak memiliki darah Kristus? Mereka tidak akan pernah bisa menjadi anggota keluarga sorgawi. Mereka tentu saja tidak bisa menjadi anak Tuhan, juga tidak berhak untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa. Mereka yang merayakan Paskah Perjanjian Baru yang kudus pada hari ini, yakin bahwa Tuhan adalah Bapa mereka. Ini adalah kebenaran yang tak dapat disangkal. Mari kita tegaskan kembali fakta ini dengan membuka Lukas pasal 22. Mari kita lihat Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Mari kita beralih ke ayat 13. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Mari kita lihat ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Apa yang dia rasakan tentang hari Paskah ini? Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita." Apakah sebenarnya Paskah itu sehingga Yesus sangat rindu merayakannya? Padahal ia tahu bahwa ia akan disalibkan keesokan harinya. Alkitab mencatat bahwa dia berdoa dengan sungguh-sungguh di Getsemani, dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Mengetahui waktu penderitaannya sudah dekat, lalu mengapa dia sangat rindu merayakan Paskah? Sederhananya, dengan alasan yang sama seperti kita menggunakan tes lakmus, Paskah mengandung sesuatu yang sangat penting yang membedakan anak-anak Tuhan dari mereka yang bukan. Yesus berkata, "Barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, tidak mempunyai hidup di dalamnya." Yesus telah mengajarkan kepada kita, bagaimana membedakan antara anak-anak Tuhan dan mereka yang bukan. Mari kita beralih ke pasal 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Kristus mengaruniakan kepada kita roti Paskah sebagai dagingnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah apa? Adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Jika Paskah Perjanjian Baru tidak muncul, kita akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi anak-anak Tuhan di sorga untuk selamanya. Jika seorang anak melakukan perbuatan jahat, orang tuanya dapat memutuskan hubungan dengan mereka. Maksudnya mereka akan memutuskan hubungan darah yang mengikat mereka. Itu adalah situasi kita. Namun, bagaimana Tuhan telah memulihkan hubungan di antara Tuhan dan kita? Dia memulihkannya melalui roti dan anggur Paskah. Tuhan membuka jalan kebenaran yang disebut Perjanjian Baru. Banyak orang di dunia menganggap ajaran Alkitab ini tidak masuk akal. Mereka sama saja dengan orang yang mengatakan, amuba dan bakteri yang hanya dapat dilihat di bawah mikroskop itu, tidak ada karena tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka sedang membuat penilaian yang salah tafsir. Itulah sebabnya Yesus menyebutkan orang-orang seperti itu adalah orang mati secara rohani. Mengapa mereka tidak bisa membedakan dengan benar? Mengapa mereka tidak bisa menilai dengan benar? Itu karena mereka sudah mati. Bagaimana dengan orang yang hidup? Mereka percaya. Jadi, bagaimana mereka memperlakukan roti dan anggur, Paskah Perjanjian Baru? Tidakkah mereka mengakui, menerima, dan mempercayai semua kebenaran?
Paskah yang kita rayakan hari ini adalah kebenaran tertinggi yang menghubungkan kita kembali dengan Tuhan. Melalui Paskah, kita mendapatkan kembali kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya. Untuk mencapai hal ini, bukankah Kristus menjadi kenyataan dari korban penebusan yang dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran selama kurun waktu 1500 tahun di zaman Perjanjian Lama? Dengan merenungkan semua hal ini, kita dapat melihat betapa pentingnya darah. Karena alasan ini, mereka yang memiliki daging dan darah Tuhan di dalam diri mereka dapat memanggil Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Mereka adalah satu-satunya yang memiliki hak ini. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan apa? Persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apakah cawan pengucapan syukur yang mengambil bagian dalam darah Kristus, dan roti yang kita pecahkan yang mengambil bagian dalam tubuh Kristus? Itu adalah roti dan anggur Paskah. Bukankah anggur Paskah menunjukkan mengambil bagian dalam darah Kristus? Dan bukankah roti Paskah sebuah bagian dalam tubuh Kristus? Karena diawali dengan kata bukankah, mungkin terdengar seperti ungkapan negatif, tetapi tidak demikian. Ayat ini menjelaskan bahwa kita mengambil bagian dalam darah Kristus dan tubuh Kristus melalui roti dan anggur Paskah. Mari kita lanjutkan dengan ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Mengapa begitu? Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita beralih ke ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Dalam 1 Korintus pasal 10, Alkitab menyimpulkan hal mengenai Paskah. Ini bukan hanya tentang makan sepotong roti dan minum secangkir anggur. Daging Kristus yang kudus dan darahnya yang kudus tetap ada di dalam diri kita. Dengan daging dan darah Kristus di dalam diri kita, sejak saat itu, kita memiliki hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan untuk memanggil Tuhan, Bapa dan Ibu. Akankah para malaikat menghalangi anak-anak Tuhan melewati gerbang kerajaan sorga yang mulia? Para pangeran dan putri dapat dengan bebas masuk dan keluar dari gerbang istana. Namun, bisakah mereka yang dianggap mencurigakan dengan bebas masuk dan keluar dari gerbang istana? Identitas mereka diperiksa untuk menentukan apakah mereka warga kerajaan atau bukan. Apakah upacara yang melaluinya kita dapat mengambil bagian dalam tubuh Kristus dan darahnya? Ini adalah perjamuan kudus Paskah dengan roti dan anggur yang kita rayakan hari ini. Inilah yang Yesus bagikan kepada kita di kamar atas Markus 2000 tahun yang lalu. Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 11 bersama-sama. Pasal 2 ayat 11. Karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat. Oleh apa kita menjadi dekat? Oleh darah Kristus. Tentu saja, darah Kristus mencakup berbagai makna seperti pengorbanan Kristus dan kematiannya. Akan tetapi, kita dapat mengatakan bahwa keluarga ini sangat bergantung pada darah. Mereka memiliki hubungan darah, bloodline. Ini adalah hal yang sangat penting.
Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya, di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Mari kita beralih ke ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mereka yang memiliki hubungan darah sekarang menjadi anggota keluarga Tuhan. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini tertulis, bahwa kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Lalu, apakah yang membuat kita menjadi keluarga Tuhan? Apakah hal tersebut secara rinci? Alkitab mengajarkan kepada kita, bahwa kita telah menjadi anggota-anggota keluarga Tuhan melalui darah kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa Paskah yang kita rayakan hari ini adalah kabar harapan yang paling diberkati bagi seluruh umat manusia, yaitu Injil. Kabar ini harus diberitahukan kepada semua orang, agar lebih banyak jiwa dapat bertobat dan kembali kepada Tuhan, tidak hanya pada Paskah yang dirayakan di bulan pertama tetapi juga di bulan kedua. Ketika kita membaca 2 Tawarikh pasal 30, kita dapat melihat bahwa Raja Hizkia mengirim pesuruh ke seluruh Israel Utara. Apa yang dia sampaikan pada saat itu? Kembalilah kepada Tuhan. Paskah adalah kebenaran yang memungkinkan anak-anak sorgawi, yang berbuat dosa di sorga dan dilemparkan ke bumi ini, untuk sepenuhnya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Melalui Paskah, Tuhan memang akan memberikan kita berkat di bumi ini, tetapi yang harus kita harapkan adalah berkat-berkat di kerajaan sorga yang kekal. Segala sesuatu di bumi ini bersifat sementara dan cepat berlalu. Karena dunia ini terdiri dari hal-hal yang terbatas, tidak ada satupun yang abadi di dalamnya. Karena alasan ini, orang menggambarkan hidup kita sebagai perjalanan singkat yang berlalu dalam sekejap mata, bukan? Dengan kata lain, ini bukanlah tempat di mana kita tinggal selamanya, melainkan persinggahan sementara di mana kita hanya melewatinya. Hari ini, kita telah menegaskan bahwa kita telah menjadi anggota keluarga Tuhan melalui darah Kristus yang kudus pada hari Paskah. 2000 tahun yang lalu, di kamar atas Markus, Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini." Kita harus mengukir dalam-dalam di hati kita, dan selalu mengingat betapa sungguh-sungguhnya Yesus rindu merayakan Paskah. Namun, coba lihat di sekitar kita. Tidak ada gereja yang merayakan Paskah. Ketika kita mempelajari sejarah kekristenan, kita akan menemukan bahwa Paskah dihapuskan pada Konsili Nikea pada abad keempat berdasarkan keputusan mereka sendiri. Namun demikian, karena itu diadakan oleh Tuhan, itu harus tetap dirayakan selamanya. Hal ini karena ada makna yang mendalam di dalamnya. Melalui Paskah ini, kita menerima tubuh dan darah Kristus yang kudus, dan menjadi putra dan putri dari Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Kita telah menjadi anak-anak sorgawi yang diizinkan untuk memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan kekal serta masuk ke dalam kerajaan sorga. Dengan rasa syukur yang tulus kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, saya hendak mengakhiri khotbah Paskah hari ini. Terima kasih.